anak psikologi ya? Coba tebak, gue lagi mikirin apa? Kamu anak psikologi. Pasti kamu bisa baca pikiran orang ya? Aku anak psikologi, bukan cenayang. Komentar-komentar seperti tadi kerap kali dilontarkan oleh kebanyakan orang kepada mahasiswa psikologi sebagai respon pertamanya. Kayak kesannya, psikologi itu ilmu yang bisa menebak isi kepala orang lain, padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Pandangan seperti ini sebenarnya menggambarkan satu hal penting, bahwa psikologi dianggap sebagai ilmu yang istimewa, dan memang ada rasa bangga menjadi bagian dari ilmu ini. Tapi di sisi lain, ini juga menjadi tantangan bagaimana kita bisa menjelaskan psikologi secara tepat agar tidak disalahpahami. Seiring berkembangnya zaman dan semakin kompleksnya perilaku manusia, psikologi juga ikut berkembang. Kalau dulu cakupannya sangat sempit, sedangkan sekarang psikologi bisa ditemui di berbagai bidang seperti pendidikan, industri, kesehatan, sosial. Kan di media sosial pun kita bisa menemukan ilmu psikologi. Lalu, sejak kapan sih psikologi mulai ada? Sejak zaman kuno, manusia sudah bertanya-tanya tentang pikiran dan perasaan. Tokoh-tokoh seperti Plato, Aristoteles, hingga Descartes sudah membahas soal jiwa manusia. Tapi, di sini penting banget untuk membedakan antara ilmu jiwa dan psikologi. Kalau ilmu jiwa itu mencakup berbagai pandangan tentang jiwa, baik dari filsafat, agama, mitos, atau intuisi. Sementara psikologi yang kita pelajari sekarang adalah ilmu yang khusus dan ilmiah, dibangun dengan metode riset, observasi, dan eksperimen. Jadi, bukan sulap atau bukan cenayang atau coba yang nebak-nebak pikiran kayak gitu, tapi ilmu pengetahuan yang objektif dan bisa dipertanggungjawabkan hasilnya. Justru karena sifat ilmiahnya itulah psikologi menjadi ilmu yang sangat relevan di masa kini, terutama bagi siapapun yang ingin memahami manusia. Bukan sekedar menebak, tapi memahami secara mendalam. Di awal perkuliahan, kita dikenalkan dengan mata kuliah yang sangat mendasar, yaitu psikologi umum. Bisa dibilang ini adalah pintu masuk ke dunia psikologi atau gerbang utama. Di sini kita belajar konsep-konsep dasar mulai dari pendekatan-pendekatan dalam psikologi, bagaimana pikiran bekerja, sampai bagaimana manusia berperilaku. Topik yang dibahas juga sangat luas. Kita belajar soal perkembangan individu, proses belajar, persepsi, emosi, motivasi, bahkan kecerdasan dan kepribadian. Menariknya lagi, kita juga dikenalkan dengan berbagai macam psikologi, psikoanalisis, behaviorisme, humanistik, kognitif, dan biologis. Masing-masing macam ini punya cara pandang yang berbeda dalam memahami manusia. Lalu, secara definisi, psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku dan proses mental manusia. Tapi, penting untuk dicatat bahwa psikologi ini menggunakan metode ilmiah. Artinya, kita mempelajari manusia melalui observasi, eksperimen, studi kasus, dan pengukuran. Semuanya dilakukan secara sistematis dan bisa diuji. Psikologi juga punya istilah-istilah teknis seperti intelijensi, motivasi, dan kepribadian yang punya makna yang khusus dan terukur. Karena itulah psikologi tidak hanya berguna di dunia akademik saja, tetapi ilmu ini juga sangat teraplikasi dalam kehidupan nyata di dunia kerja, sekolah, keluarga, bahkan ketika kita berinteraksi di media sosial. Dengan belajar psikologi, kita jadi punya alat untuk memahami manusia, termasuk diri kita sendiri. Tujuan utama dari mata kuliah ini adalah untuk membekali kita dengan dasar teoritis dalam memahami perilaku manusia. Jadi sebelum kita masuk ke bidang-bidang psikologi yang lebih spesifik, kita harus memiliki fondasi yang kuat dalam mempelajari ilmu psikologi. Selain itu, psikologi umum juga membentuk dasar agar kita bisa berpikir kritis terhadap fenomena psikologis di sekitar. Dan yang paling terasa adalah belajar psikologi bikin kita jadi lebih sadar diri. Kita jadi tahu kenapa kita merasa begini, berpikir begitu. Dan itu membuat kita juga lebih empatik terhadap orang lain. Sederhananya, ilmu ini ngajarin kita untuk berhenti menilai orang dari kacamata luar, karena
ternyata di balik perilaku seseorang ada cerita, pengalaman, atau ada proses psikologi yang bekerja. Ilmu psikologi ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, dalam komunikasi, dengan psikologi kita belajar bagaimana menyampaikan pesan yang bisa diterima oleh orang lain dan bagaimana menjadi pendengar yang baik atau bagaimana merespon konflik secara sehat. Di bidang pendidikan, psikologi membantu guru memahami karakter siswa-siswinya, gaya belajar, dan perkembangan kognitif mereka. Makanya, saya percaya memahami psikologi bukan cuma untuk jadi psikolog saja, melainkan untuk jadi manusia yang lebih manusiawi, yang bisa mengerti, berempati, dan hadir secara sadar dalam kehidupan. Waktu pertama kali belajar psikologi, saya sempat bingung. Kenapa ada begitu banyak teori yang beda-beda? Ada yang bilang manusia itu dibentuk dari lingkungan, ada juga yang bilang dipengaruhi masa kecil, ada lagi yang fokus ke otak. Lama-lama saya sadar, ternyata itu semua adalah bagian dari mazhab psikologi. Jadi, mazhab psikologi itu semacam pendekatan atau aliran dalam memahami manusia, baik dari sisi perilaku, pikiran, perasaan, sampai proses biologis di baliknya. Dan setiap mazhab punya karakteristik tokoh dan teori utamanya sendiri. Awalnya, behaviorisme jadi salah satu mazhab yang cukup berpengaruh di awal abad ke-20. Dikenalkan oleh John B. Watson. Mazhab ini berangkat dari gagasan bahwa psikologi seharusnya hanya mempelajari perilaku yang bisa diamati, yang konkret dan bisa diukur. Jadi, bukan soal perasaan atau pikiran, tapi tentang bagaimana manusia merespon stimulus. Konsep dasarnya adalah stimulus respon. Dari sini, berkembang juga penelitian-penelitian tentang kebiasaan dan penguatan. Misalnya, lewat eksperimen Pavlov dan Skinner. Tapi di sisi lain ada juga pendekatan yang sangat berbeda, yaitu psikodinamik, yang dimulai dari pemikiran Sigmund Freud. Freud percaya bahwa perilaku manusia sangat dipengaruhi oleh konflik bawah sadar, terutama pengalaman masa kecil dan dorongan-dorongan naluriah yang sering kita tekan. Di sini kita kenal konsep ini, yaitu id, ego, dan superego. Dan juga mekanisme pertahanan diri seperti represi, proyeksi, dan lain-lain. Walaupun banyak dikritik, tapi pendekatan ini memberi kontribusi besar dalam terapi dan pemahaman tentang kompleksitas emosi manusia. Nah, kalau behaviorisme dan psikodinamik dianggap terlalu kaku atau terlalu fokus kepada sisi gelap manusia, maka muncullah pendekatan yang lebih optimis, yaitu humanistik eksistensial. Utamanya yaitu Abraham Maslow dan Carl Rogers. Mereka melihat manusia sebagai makhluk yang punya potensi besar untuk berkembang. Konsep seperti aktualisasi diri, penerimaan tanpa syarat, dan keaslian atau authenticity jadi sorotan utama. Sedangkan pendekatan eksistensial lebih menekankan pada kebebasan memilih, tanggung jawab pribadi, dan makna hidup dipengaruhi oleh filsafat eksistensial seperti Kierkegaard atau Sartre. Kemudian berkembang pula mazhab kognitif yang mulai ramai dibicarakan di pertengahan abad ke-20 ini. Ini adalah respon terhadap behaviorisme yang dianggap terlalu mengabaikan proses mental. Pendekatan ini terlalu lebih tertarik kepada bagaimana manusia menyimpan dan mengolah informasi. Tokoh kognisi ini banyak sekali, tapi yang paling dikenal adalah Jean Piaget dengan teori perkembangan kognitif pada anak dan Albert Bandura yang memperkenalkan pembelajaran sosial, yaitu bahwa kita belajar dengan mengamati orang lain. Dan terakhir, ada mazhab biologis. Disinilah kita mulai membicarakan otak, hormon, gen, dan sistem saraf. Pendekatan ini melihat bahwa banyak perilaku manusia dijelaskan melalui proses biologis dan fisiologis. Tokoh-tokohnya seperti Paul Broca yang menemukan area otak untuk berbicara, atau Roger Sperry dengan penelitian tentang belahan otak kanan dan kiri.
Sekarang pendekatan ini terus berkembang lewat bidang seperti neuroscience kognitif dan psikologi evolusioner. Masing-masing bicep ini memang punya sudut pandang yang berbeda-beda. Tapi justru dari keberagaman itulah kita bisa mendapat gambaran yang lebih utuh tentang manusia. Kadang, satu pendekatan bisa sangat relevan di satu konteks, tapi tidak cukup di konteks lain. Dan disitulah pentingnya kita memahami berbagai mazhab ini. Nah, setelah tahu gambaran umumnya, selanjutnya saya akan membahas lebih rinci lagi masing-masing mazhab psikologi ini. Dari siapa tokohnya, apa teorinya, sampai bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari. Kita mulai dari aliran pertama dalam psikologi, yaitu behaviorisme. Ini tuh salah satu aliran yang fokusnya benar-benar ke perilaku manusia dan hewan, yang bisa dilihat dan diukur secara nyata. Mereka percaya bahwa semua perilaku itu muncul gara-gara interaksi sama lingkungan. Jadi kayak yang penting itu bukan apa yang dipikirin atau dirasain seseorang, tapi gimana dia bertindak atau bereaksi terhadap hal-hal di sekitarnya. Uniknya, behaviorisme ini menganggap manusia tuh kayak mesin. Jadi maksudnya tuh semua yang kita lakukan bisa diprogram lewat pelatihan atau yang biasa disebut conditioning. Dan kalau kita dilatih terus-terusan untuk ngelakuin sesuatu, bisa jadi akhirnya kebentuk perilaku yang nggak sehat atau menyimpang, yang disebut juga maladaptive behavior. Aliran ini tuh muncul sebagai bentuk protes terhadap pendekatan sebelumnya yang lebih suka pakai introspeksi alias terlalu ngandelin perasaan dan pikiran yang sulit diukur. Behaviorisme ini malah milih buat fokus ke hal-hal yang konkret aja, stimulus dan respon atau biasa disingkat jadi SR. Stimulus ini intinya adalah segala sesuatu yang bisa memicu reaksi, bisa dari luar tubuh kayak suara, cahaya, atau kejadian tertentu. Itu disebut dengan stimulus eksternal, tapi juga dari dalam kayak rasa lapar atau emosi. Ini disebut dengan stimulus internal. Contohnya, kayak bunyi bel sekolah yang bikin kita buru-buru masuk kelas, atau rasa lapar yang bikin kita nyari makanan. Lalu, respon itu adalah reaksi dari stimulus tadi. Kadang bisa berupa gerakan refleks, misalnya narik tangan pas nyentuh benda panas, atau bisa juga yang dipelajari dari pengalaman. Contohnya, kayak berdiri saat lagu kebangsaan diputar. Ada juga siswa yang langsung duduk rapih setelah mendengar perintah dari gurunya. Itu juga sebagai respon. Jadi, menurut behaviorisme, kalau hubungan stimulus dan respon ini terus terjadi dan diperkuat, maka perilakunya akan terbentuk makin kuat, semacam kebiasaan gitu. Lama-lama jadi otomatis. Ada beberapa tokoh di aliran ini. Yang pertama yaitu John B. Watson. Dia tuh yang pertama kali ngenalin behaviorisme secara resmi. Dia percaya kalau psikologi itu harus fokus ke hal-hal yang bisa diamati, bukan hal-hal yang abstrak kayak pikiran atau perasaan. Eksperimen terkenalnya tuh Little Albert yang nunjukin kalau rasa takut bisa dipelajari. Kayak Albert yang awalnya biasa aja sama tikus putih, tapi lama-lama jadi takut karena tikus itu selalu diiringi suara keras yang mengejutkan. This is the footage of a controversial 1920s experiment on a baby known as Little Albert, conducted by psychologist John B. Watson. The purpose of the experiment was to show that a normal 9-month-old infant could be conditioned to have a phobia of something he wasn't scared of before. Firstly, Watson presented Little Albert with objects that the baby wasn't afraid of, objects that Albert initially liked. A monkey, a dog, a rabbit,
And finally, a white rat. Albert particularly liked the white rat. In all of these clips, notice Albert's positive reactions. Now in these clips is where the conditioning starts. Each time Albert tried to touch the white rat, a loud iron rod was struck that would upset him. Notice how Albert starts to cry when he tries to touch the rat. Albert was then shown a rabbit, but this time he immediately begins to cry and attempts to crawl away from it. He then has a negative reaction when a dog is brought in. And then little Albert is agitated when a seal fur coat is brought in. And then Watson wears a furry Santa Claus mask, which invokes an extremely negative response. Ini disebut sebagai generalisasi stimulus, yaitu ketika respon terhadap satu stimulus menyebar ke stimulus lain yang mirip. Nah, eksperimen ini memang sukses nunjukin kalau rasa takut bisa dipelajari lewat asosiasi. Tapi tentu aja eksperimen ini menuai banyak kritik. Soalnya melibatkan bayi dan menimbulkan ketakutan secara sengaja tanpa proses deconditioning alias pemulihan. Sampai sekarang, eksperimen Little Albert masih sering menjadi contoh klasik dalam kuliah psikologi. Baik sebagai bukti kekuatan classical conditioning dalam membentuk perilaku maupun sebagai peringatan etis dalam penelitian psikologi. Nah, kalau Watson terkenal dengan classical conditioning-nya, lalu Skinner ini lebih fokus ke yang namanya operant conditioning. Bedanya di mana? Kalau classical conditioning itu soal asosiasi antar stimulus. Operant conditioning lebih menekankan bahwa perilaku ditentukan oleh konsekuensi yang mengikutinya. Alias, kalau habis ngelakuin sesuatu terus dapat hasil tertentu, itu akan mempengaruhi apakah kita bakal mengulang perilaku itu atau enggak. Jadi, menurut Skinner, perilaku bisa diperkuat atau dilemahkan tergantung dari apakah setelah perilaku itu muncul, kita dapat penguatan atau reinforcement atau hukuman, yaitu punishment. Buat mengetes teorinya ini, Skinner bikin alat eksperimen khusus yang disebut dengan Skinner Box. Alat ini biasanya dipakai buat ngamatin perilaku seperti tikus atau burung. Dalam kondisi yang dikontrol banget, misalnya masukin tikus ke dalam box, dan di dalam box itu ada tuas kecil. Awalnya tikus itu cuma mondar-mandir, nggak jelas. Tapi ketika dia nggak sengaja pencet tuas itu, tiba-tiba keluar makanan. Nah, dari situ tikus mulai belajar setiap kali pencet tuas dapat makanan. Jadi dia mulai sering pencet tuas. Inilah yang disebut dengan positive reinforcement, atau perilaku meningkat karena dapat konsekuensi yang menyenangkan. Skinner juga mencoba skenario lain, misalnya ngasih kejutan listrik ringan di lantai box, tapi kejutan itu berhenti kalau si tikus pencet tuas. Nah, karena perilaku itu menghilangkan rasa gak nyaman, disebut dengan negative reinforcement, perilaku meningkat karena sesuatu yang gak enak hilang. Skinner bahkan juga ngasih punishment, kayak ngasih sengatan listrik ketika si tikus melakukan sesuatu yang gak diinginkan, buat nunjukin kalau hukuman bisa bikin perilaku berkurang. Tapi dia lebih fokus sama reinforcement karena dianggap lebih efektif dalam jangka panjang. Yang menarik dari teori Skinner ini adalah dia percaya bahwa hampir semua perilaku manusia bisa dijelaskan lewat pola konsekuensi ini. Mulai dari kenapa kita belajar, kenapa anak nurut, sampai kenapa kita punya kebiasaan tertentu. Semuanya bisa dilacak ke jenis penguatan atau hukuman yang pernah kita alami.
Teori ini akhirnya dipakai di mana-mana, seperti di sekolah, siswanya diberi reward, terus di rumah orang tua ngasih hadiah atau punishment ketika melakukan sesuatu. Bahkan dalam terapi perilaku ini buat mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk. Nah, lalu berikutnya adalah salah satu eksperimen paling terkenal dalam mazhab behaviorisme. Datang dari seorang ilmuwan Rusia bernama Ivan Pavlov. Pavlov's aim was to discover what caused saliva to flow. He rerouted the salivary ducts to the outside of his dog's cheek so that he could collect and measure the spittle. Perhaps he thought the production of saliva might be the result of a fixed nervous reflex, like a knee jerk. 5 минут 42,5 секунды. After taking many measurements of spittle, he confirmed that the dogs drooled automatically when their tongues touched food. He called the response the salivation reflex. 4,5. Хорошая собачка. Я предлагаю поменять собаку. But his work started to run into trouble. As his dogs became familiar with the experimental routine, they started to fill their cheek tubes before Pavlov had a chance to stimulate their tongues. The dogs were learning to anticipate food. Pavlov tried a new technique. He erected screens so that the dogs couldn't see what was going on. Before passing meat through the hatch, he introduced a stimulus that was totally unrelated to feeding. A ticking metronome. At first, the dog dripped saliva into its cheek tube only when the food appeared. But after a number of trials, the dog began to connect the ticking with the arrival of meat. Soon, the sound alone made the dog drool. Eventually, the dog salivated as much to the ticking itself as it did originally to the presentation of food. Полная. Идите сюда. Что я говорил? He called this new response the conditioned reflex. Собака. Whatever the stimulus, his dogs could soon be conditioned to produce saliva. Pavlov believed that he had discovered how animals learned, even in the wild. Nah, dari eksperimen inilah lahir konsep classical conditioning alias pengkondisian klasik. Pavlov berhasil nunjukin kalau makhluk hidup bisa belajar ngaitin dua stimulus yang sebelumnya enggak saling nyambung atau saling berhubungan, dan dari situ bisa muncul respon baru. Kalau dijelasin pakai istilah psikologi, elemen-elemennya itu kayak gini. Yang pertama yaitu unconditioned stimulus atau disingkat dengan UCS. Ini stimulus yang secara alami langsung bikin respon tanpa harus dipelajari. Dalam eksperimen ini yaitu makanan. Yang kedua yaitu unconditioned response atau kita sebut UCR. Ini respon alami terhadap UCS. Jadi air liur yang keluar pas lihat makanan itu UCR atau respon. Lalu ada conditioned stimulus atau CS. Ini stimulus yang tadinya netral tapi jadi bermakna setelah dikaitkan terus sama UCS. Di sini suara bel adalah CS. Conditioned response atau CR. Ini respon yang muncul karena conditional stimulus. Jadi air liur yang keluar cuma gara-gara suara bel itu disebut conditioned response. Eksperimen ini bukan cuma jadi dasar teori dalam behaviorisme, tapi juga punya dampak besar ke banyak bidang lain.
proses pengkondisian kayak gini sering banget kejadian. Misalnya, kita bisa saja tiba-tiba lapar, cuma karena lihat logo restoran cepat saji. Padahal, kita belum mencium bau makanannya sama sekali. Atau ada orang yang langsung tegang begitu dengar suara tertentu yang pernah diasosiasikan sama pengalaman yang gak enak di masa lalu. Itu semua prosesnya mirip kayak yang Pavlov tunjukin lewat anjing dan belnya. Nah, behaviorisme ini terbagi menjadi dua teori, yaitu yang pertama, conditioning klasik, tadi yang Pavlov sebutkan, atau classical conditioning. Ini proses belajar lewat asosiasi antara stimulus netral dan stimulus yang alami. Lama-lama, stimulus netral itu bisa memunculkan reaksi otomatis kayak suara bel yang awalnya nggak ngaruh apa-apa, tapi karena terus diasosiasikan dengan makanan, akhirnya bikin anjing itu ngiler juga. Lalu yang kedua, peran conditioning. Ini lebih ke perilaku yang dikontrol sama akibatnya. Kalau habis ngelakuin sesuatu, kita dapat reward yang kita cenderung bakal ngelakuin itu lagi. Tapi kalau malah dapat hukuman, ya kita bakal otomatis berhenti ngelakuin hal itu. Penguatan ini ada dua, yaitu penguatan positif dan negatif. Yang pertama yaitu penguatan positif. Kayak kita kasih sesuatu yang enak setelah melakukan suatu perilaku. Misalnya, anak dikasih bintang atau hadiah karena rajin ngerjain PR. Lalu yang kedua, penguatan negatif. Ini tuh ngilangin sesuatu yang gak enak setelah perilaku itu. Misalnya, tugas rumah dikurangin karena anak udah belajar dengan giat. Penerapannya yaitu misalnya di sekolah, guru bisa kasih pujian atau hadiah buat murid yang aktif atau disiplin supaya mereka makin semangat. Meskipun behaviorisme ini bermanfaat, banyak juga yang ngasih kritik terhadap teori ini. Salah satu yang paling sering dibilang itu behaviorisme terlalu sempit karena cuma lihat perilaku luar saja. Padahal manusia itu kompleks, ada pikiran, perasaan, motivasi, yang semua itu juga pengaruh banget terhadap perilaku. Makanya aliran-aliran lain kayak humanistik dan kognitif ngerasa behaviorisme itu kurang lengkap. Tapi tetap nggak bisa dipungkiri kalau behaviorisme ini punya kontribusi besar banget. Teorinya masih dipakai sampai sekarang, terutama buat ngubah atau ngebentuk suatu perilaku. Jadi, walaupun udah banyak teori psikologi baru, behaviorisme tetap jadi pondasi penting buat ngerti gimana manusia belajar dari lingkungan. Mazhab psikodinamik itu fokus sama peran alam bawah sadar, pengalaman masa kecil, dan konflik internal dalam membentuk perilaku kita. Pendekatan ini dimulai dari Sigmund Freud lewat teori psikoanalisisnya, yang kemudian berkembang jadi berbagai cabang psikodinamik lainnya. Jadi, kalau dilihat dari etimologi, kata psikodinamik itu berasal dari dua kata, psyche yang berarti jiwa dan dynamics yang artinya gerakan. Nah, kalau kita tarik ke dalam konteks psikologi, ini berarti interaksi yang kompleks antara pikiran, perasaan, dan perilaku manusia, khususnya yang dipengaruhi oleh alam bawah sadar kita. Psikodinamik ini berusaha menjelaskan gimana sih konflik internal, baik yang kita pelajari atau enggak, bisa mempengaruhi perkembangan kepribadian kita dan akhirnya perilaku yang kita tunjukkan. Kalau ngomongin tentang prinsip-prinsip utama dalam psikodinamik, ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Yang pertama, peran alam bawah sadar. Psikodinamik itu menekankan bahwa banyak perilaku manusia itu sebenarnya dipengaruhi oleh motivasi yang gak kita sadari. Misalnya, kita mungkin gak sadar kalau trauma masa kecil atau ingatan yang tertahan di alam bawah sadar bisa banget mempengaruhi tindakan kita di masa dewasa. Jadi, meskipun kita nggak ingat atau nggak sadar, itu bisa tetap bergerak dalam diri kita. Yang kedua, konflik psikis internal. Freud bilang kalau kepribadian manusia itu terbentuk dari 3 komponen utama, yaitu id, yang dorongan instingnya itu kuat banget. Yang kedua itu ego, yang berfungsi sebagai pengatur realitas, dan superego yang berbicara soal moralitas. Nah, ketiganya ini sering banget bentrok satu sama lain dan bisa memicu tekanan psikologis atau bahkan gangguan mental kalau nggak ada keseimbangan di antara mereka. Lalu yang ketiga, ada pengaruh pengalaman masa kecil. Freud percaya kalau pengalaman awal dalam hidup kita itu
penting banget dalam membentuk suatu perilaku dan kepribadian kita. Misalnya, kalau kita punya trauma atau hubungan yang buruk dengan orang tua, itu bisa banget meninggalkan jejak di dalam bawah sadar kita dan akhirnya mempengaruhi bagaimana kita bersikap di kemudian hari. Lalu yang ketiga ada psikologi humanistik eksistensial. Psikologi humanistik muncul karena ada beberapa psikologi yang mulai merasa nggak puas sama pendekatan yang ada sebelumnya, yaitu psikoanalisis dan behaviorisme. Mereka tuh ngerasa kalau kedua pendekatan itu terlalu sempit dan nggak bisa menjelaskan manusia secara utuh. Psikoanalisis ini tuh fokusnya ke masa lalu dan konflik batin, kayak masalah di masa kecil atau ketegangan internal yang nggak terlihat. Sementara behaviorisme ini cuma ngelihat perilaku manusia yang kelihatan aja tanpa memikirkan perasaan atau pikiran dalam diri manusia itu sendiri. Secara umum, teori humanistik dan eksistensial itu memang punya fokus yang berbeda, tapi saling melengkapi untuk memberikan gambaran yang lebih utuh tentang manusia. Kedua pendekatan ini lebih melihat manusia sebagai individu yang memiliki potensi besar, tapi juga menghadapi kenyataan hidup yang penuh dengan tantangan, pilihan, dan tanggung jawab. Teori humanistik ini fokus pada potensi positif manusia. Psikologi humanistik muncul sebagai reaksi terhadap dua aliran besar sebelumnya, yaitu psikoanalisis dan behaviorisme. Psikoanalisis terlalu menekankan masa lalu dan konflik batin, sementara behavior ini lebih fokus pada perilaku yang bisa diamati. Humanistik ini menekankan sisi positif dan optimis tentang manusia, melihat kita sebagai makhluk yang memiliki potensi untuk berkembang. Terus Abraham Maslow ini sebagai salah satu tokoh utama mengembangkan teori hierarki kebutuhan yang menjelaskan bagaimana manusia memenuhi berbagai kebutuhan, mulai dari yang paling dasar seperti makanan dan rasa aman sampai akhirnya menuju kebutuhan yang lebih penting seperti aktualisasi diri. Aktualisasi diri ini adalah kondisi di mana seseorang merasa sepenuhnya sadar akan potensi dan kemampuannya dan hidup dengan makna dan tujuan yang mendalam. Selain itu, Rogers juga menekankan bahwa individu ini tuh punya dorongan alami untuk tumbuh dan ini bisa terwujud jika mereka berada dalam lingkungan yang mendukung, yang salah satunya adalah hubungan impersonal yang penuh penerimaan tanpa penilaian atau unconditional positive regards. Dalam terapi pendekatan yang dikembangkan Rogers, yaitu client-centered therapy, lebih fokus pada peran terapis sebagai fasilitator yang mendukung klien untuk menemukan solusi atas masalah mereka. Pada intinya, psikologi humanistik ini tuh melihat manusia sebagai makhluk yang memiliki potensi besar untuk berkembang dengan dukungan lingkungan yang positif dan hubungan interpersonal yang baik. Lalu ada teori eksistensial yang fokus pada makna hidup dan kebebasan. Di sisi lain, psikologi eksistensial ini lebih mendalami aspek-aspek mendalam dari kehidupan seperti makna hidup, kebebasan, tanggung jawab, dan kecemasan eksistensial. Pendekatan ini banyak dipengaruhi oleh filosofi eksistensial yang menekankan pengalaman subjektif individu yang sadar akan keberadaannya di dunia. Viktor Frankl adalah salah satu tokoh utama yang mengembangkan logoterapi yang menekankan pencapaian makna dalam hidup. Bagi Frankl, manusia cenderung mencari makna, terutama ketika mereka menghadapi penderitaan atau kesulitan, bahkan di tengah penderitaan yang paling dalam. Seseorang bisa menemukan makna yang membuat hidupnya tetap bermakna. Frankl berpendapat bahwa makna hidup ini sangat penting dan dapat mengurangi kecemasan eksistensial yang sering muncul ketika seseorang merasa hidupnya tidak punya tujuan atau arah yang jelas. Selain itu, eksistensialisme ini tuh juga menekankan kebebasan individu untuk memilih jalannya sendiri. Dengan kebebasan ini, datang tanggung jawab untuk membuat pilihan yang sadar dan penuh pertimbangan, yang kadang bisa menimbulkan kecemasan karena harus menghadapi konsekuensi dari setiap pilihan. Mazhab humanistik eksistensial lahir dari penggabungan dua pendekatan teori ini yang melihat manusia tidak hanya memiliki potensi untuk berkembang, tetapi juga sadar akan eksistensinya dan memiliki kebebasan untuk memilih hidup mereka. Dalam
pandangan ini, manusia bukan hanya dilihat sebagai individu yang bisa berkembang menuju potensi terbaik, tetapi juga sebagai individu yang harus menghadapi kenyataan hidup dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Dalam pendekatan humanistik eksistensial, pertama, manusia dianggap memiliki potensi besar untuk berkembang mencapai puncak kemampuan pribadi. Lalu yang kedua, mereka sadar akan eksistensinya dan hidup dalam kesadaran bahwa setiap pilihan hidup itu membawa tanggung jawab. Lalu yang ketiga, mereka mencari makna dalam hidup dan berusaha merespon tantangan hidup dengan cara yang bermakna. Meskipun fokus humanistik ini lebih pada pertumbuhan dan potensi positif, dan eksistensial ini lebih pada makna hidup dan kecemasan terkait kebebasan serta tanggung jawab, gabungan keduanya memberi pandangan yang lebih utuh tentang manusia. Manusia itu dilihat sebagai makhluk yang bisa berkembang tetapi juga harus menghadapi kenyataan hidup yang penuh dengan pilihan-pilihan penting yang harus diambil dengan penuh tanggung jawab. Hal ini memberikan kita pemahaman yang lebih mendalam bahwa kita bukan hanya sekedar produk dari pengaruh luar, tetapi juga individu yang memiliki kapasitas untuk memilih dan mencari makna dalam hidup kita sendiri. Lalu yang berikutnya, mahjab kognitif. Teori belajar kognitif ini tuh sebenarnya lebih fokus ke proses belajarnya daripada cuma ngejar hasil akhirnya aja. Maksudnya, belajar itu bukan sekedar respon ke stimulus saja, tapi lebih ke gimana sih sikap atau cara seseorang dalam mencapai tujuan belajarnya. Jadi kayak nggak asal jawab benar atau salahnya aja, tapi mikirin juga proses berpikir di baliknya. Nah, dalam pembelajaran ini ada beberapa prinsip penting dari teori belajar kognitif yang perlu kita ketahui. Yang pertama, persepsi sama pemahaman itu punya pengaruh besar terhadap tingkah laku kita pas belajar. Jadi, gimana cara kita nangkep dan ngerti materi itu nggak bisa mempengaruhi cara kita bertindak. Terus, yang kedua yaitu tadi, proses belajar lebih utama daripada hasil akhirnya. Yang ketiga, materinya juga biasanya dipisah-pisah jadi bagian-bagian kecil biar lebih gampang dicerna satu persatu. Lalu, aktivitas belajar itu nggak cuma asal denger atau baca aja, tapi butuh proses berpikirnya yang agak kompleks. Dan yang terakhir, siswa itu harus aktif selama pembelajaran dan nggak bisa pasif aja. Kalau ngomongin soal kognitif itu sendiri, intinya segala aktivitas mental yang bikin seseorang bisa nyambungin, menilai, dan mikirin suatu peristiwa. Jadi dari situ dia dapat pengetahuan. Dalam proses belajar, orang bakal ngalamin fase dari yang tadinya nggak ngerti sama sekali, terus pelan-pelan jadi paham, sampai akhirnya bisa jadi ahli. Nah, alur inilah yang membentuk ranah kognitif seseorang, dan sebenarnya kognitif itu memang nggak bisa dilepasin dari kecerdasan kita. Soalnya, semua kegiatan kayak belajar, bikin ide, sampai nyari solusi masalah, itu semua bagian dari aktivitas kognitif. Nah, menurut Piaget, perkembangan kognitif itu ngalir lewat beberapa tahapan tergantung usia. Yang pertama, tahap sensori motor, dari ia lahir sampai 2 tahun. Di tahap ini, anak-anak mulai eksplor dunia sekitar lewat panca indera sama gerakan tubuh mereka. Jadi, semuanya tuh masih sangat mengandalkan apa yang mereka lihat, raba, kecap, cium, atau gerakan. Kayak misalnya, waktu bayi nendang selimut dan tahu kalau selimutnya bakal geser, itu sudah jadi bentuk awal dari kemampuan kognitif dasar. Lalu yang kedua, tahap operasional dari usia 2-7 tahun. Pas di tahap ini, anak-anak mulai bisa ngomong dan ingat banyak hal. Tapi pola pikir mereka masih sangat tergantung sama apa yang mereka lihat. Masalahnya, mereka juga masih egosentris banget, jadi belum bisa lihat sudut pandang orang lain. Beberapa ciri yang kelihatan dari anak praoperasional itu, misalnya mereka udah bisa mikir dulu sebelum bertindak walau kadang belum logis. Terus kayak mereka masih subjektif dan susah buat terima pendapat orang lain. Belum bisa ngerti dua benda yang sama tetap punya volume sama meskipun bentuknya berubah. Lalu belum bisa mikir secara ekstrak dan lebih gampang belajar pakai benda konkret daripada penjelasan verbal. Selanjutnya ada tahap operasional konkret. Ini dari usia 7-11 tahun. Nah, di tahap ini mulai bisa mikir logis nih. Mereka udah nggak sepenuhnya tergantung pada apa yang mereka lihat. Anak-anak udah mulai paham konsep konservasi. Kayak benda berubah bentuk, tapi masanya tetap sama. Mereka juga udah bisa observasi, menilai, dan evaluasi sesuatu. Egosentrismenya udah mulai berkurang, tapi mereka tetap butuh pengalaman nyata buat ngerti sesuatu. Jadi nggak mau ngajarin, lebih baik pakai praktik langsung daripada sekedar ngomong aja. Lalu
Yang berikutnya ada tahap operasional formal. Ini dari usia 11 tahun ke atas. Kalau udah sampai tahap ini, anak-anak udah bisa mikir abstrak, mereka udah bisa bikin hipotesis, mikirin kemungkinan yang bisa terjadi dan nyoba nguji hasil solusi. Bahkan udah bisa nyusun teori atau hukum umum berdasarkan pemikiran ilmiah. Pokoknya udah mulai nyambung sama cara berpikir orang dewasa. Kognitif berkembang secara alamiah. Kalau ngomongin soal perkembangan kognitif, si Vygotsky punya pendekatan yang agak beda. Dia nggak terlalu suka ngatur-ngatur anak dalam eksperimen kayak peneliti lainnya, tapi justru dia lebih suka ngasih anak kebebasan, biar bisa kelihatan secara alami gimana cara anak belajar. Vygotsky biasanya pakai 3 teknik dalam penelitiannya. Yang pertama, dia ngasih tugas yang bisa dipecahkan lewat kerja kelompok. Misalnya anak yang jago bahasa asing disuruh kerja bareng anak yang belum bisa. Lalu yang kedua, terus dia juga nyediain alat bantu buat nyelesain masalah, lalu ngeliatin gimana anak-anak beda usia memakainya. Lalu yang terakhir, dia ngasih masalah yang sebenarnya di luar kemampuan anak, biar kelihatannya gimana mereka berusaha belajar dan ngembangin pengetahuan baru. Inti dari teori Vygotsky itu bahwa interaksi sosial punya peran super penting dalam perkembangan kognitifnya. Katanya proses perkembangan fungsi budaya anak itu terjadi lewat 2 tahap. Pertama, lewat tahap interaksi sosial atau proses interpsikologis kayak ngobrol sama orang tua atau temen. Lalu yang kedua, hasil dari interaksi itu terus dimasukkan ke dalam diri anak atau disebut dengan internalisasi. Nah, selama proses itu, anak bakal ngelatih perhatian, mikir logis, sampai ngebentuk konsep-konsep baru. Jadi semua kemampuan berpikir tingkat tinggi itu hasil dari pengalaman sosial, bukan tiba-tiba muncul sendiri. Nah, dari semua penjelasan tadi, yang paling kerasa dampaknya tuh justru di dunia pendidikan. Soalnya kalau kita ngikutin cara pandang kognitivisme, belajar itu bukan sekedar ngapalin materi terus udah kelar aja, tapi lebih ke proses menemukan dan memahaminya, bukan sekedar menerimanya saja. Makanya, supaya proses belajarnya jalan dengan maksimal, ada beberapa hal yang penting banget diperhatikan waktu nyusun pembelajaran. Pertama-tama, siswa perlu banget dikasih motivasi yang benar, biar mereka ngerasa kalau belajar itu emang bagian dari kebutuhan mereka sendiri, bukan sekedar tugas dari guru saja. Lalu yang kedua, urutan belajarnya juga mesti dimulai dari hal-hal konkret, baru dia perlahan naik ke konsep yang lebih abstrak. Ini penting banget biar anak nggak langsung mentok di awal. Terus penyusunan materinya juga nggak bisa asal-asalan, tapi harus logis, tuntut, dan disesuaikan sama perkembangan dan pengalaman siswanya. Ibaratnya tuh belajar itu kayak naik tangga. Kalau awalnya aja udah ketinggian, ya susah banget buat naiknya. Makanya semua materi harus disusun dari yang paling dasar sampai ke yang lebih kompleks secara bertahap. Kalau kita ngomongin pendekatan biologis dalam psikologi, itu sebenarnya ngebantu banget buat ngejelasin kenapa orang bisa ngalamin gangguan mental kayak depresi, kecemasan, atau bahkan skizofrenia. Gangguan-gangguan ini tuh sering dianggap muncul karena ada masalah di otaknya. Entah itu karena kerusakan struktural atau ketidakseimbangan kimia. Makanya banyak terapi yang dikembangkan berdasarkan pendekatan ini. Misalnya tuh kayak obat-obatan antidepresan atau antipsikotik yang tujuannya buat menyeimbangkan kadar neurotransmitter di dalam otak. Apalagi sekarang zaman tuh udah canggih, karena teknologi pencitraan otak kayak MRI sama PET scan itu bisa bantu ilmuwan buat lihat langsung aktivitas di dalam otak itu seperti apa. Ini tuh ngasih kita gambaran baru soal hubungan antara struktur otak sama perilaku manusia. Terus sistem ini tuh ternyata kompleks banget. Di dalamnya tuh ada neuron, yaitu sel khusus yang punya dendrit atau semacam cabang pendek, dan akson kayak tonjolan ramping yang panjang. Kalau neuron itu distimulasi, impuls akan jalan dari dendrit ke ujung akson. Terus neuron sensorik itu tuh tugasnya buat ngirim sinyal dari indera ke otak dan sumsum tulang belakang. Sedangkan neuron motorik itu sebaliknya, ngarahin sinyal dari otak ke otot atau kelenjar.
Saraf itu sendiri sebenarnya kumpulan dari banyak akson. Nah, stimulus itu tuh bergerak lewat neuron sebagai impuls elektrokimiawi. Terus istilahnya tuh disebut dengan potensial aksi. Nah, proses ini tuh melibatkan depolarisasi, di mana membran sel ini tuh jadi lebih permeabel terhadap ion-ion yang bermuatan. Kalau potensial aksinya udah aktif, dia bakal lanjut terus sampai ke terminal sinaptik atau ujung akson. Dan dari situ, sinyalnya tuh diterusin lewat neurotransmitter. Jadi gini, neurotransmitter ini dilepas nyebrangin celah kecil yang disebut dengan sinapsis, terus nempel di reseptor neuron berikutnya. Tergantung neurotransmitternya, dia bisa bikin sel jadi depolarisasi atau disebut dengan aktif, atau polarisasi disebut dengan diam. Jadi kalau depolarisasinya cukup kuat sampai ambang batas, ya udah neuron berikutnya tuh bakal nyala juga. Pokoknya potensial aksi ini tuh sistemnya all or none, alias sekali aktif langsung jalan terus. Sistem saraf itu tuh kebagi menjadi dua bagian utama. Yang pertama ada sistem saraf otak yang terdiri dari otak dan medula spinalis, dan sistem saraf tepi yang menghubungkan semuanya ke bagian tubuh lain. Nah, sistem saraf tepi ini tuh masih dibagi lagi jadi sistem somatik atau yang ngurus otak dan permukaan tubuh, dan sistem otonom yang mengurus organ dalam dan kelenjar. Sistem otonom ini tuh penting banget buat reaksi emosional karena ada dua divisi di dalamnya. Simpatik yaitu aktif kalau kita lagi stres atau tegang, dan parasimpatik yang yaitu aktif waktu kita lagi tenang. Kalau ngomongin otak manusia itu sendiri, itu di luar. Kalau ngomongin otak manusia itu sendiri, itu luar biasa rumit karena otak kita tuh punya 3 lapisan utama. Yang pertama tuh ada central core yang isinya medula atau buat ngatur napas dan refleksi. Yang kedua tuh ada cerebellum atau buat koordinasi gerak. Terus yang ketiga ada talamus buat terima dan ngatur informasi sensorik, sama hipotalamus yang penting banget buat emosi dan homeostasis. Lalu ada sistem limbik yang ngontrol insting kayak makan, lari, kenyang, erat kaitannya sama emosi dan memori. Dan terakhir yang paling luar itu cerebrum, otak besar yang punya 2 belahan hemisfer dan permukaan berlekuk-lekuk yang disebut dengan cortex cerebral. Bagian itu yang berperan buat mikir, ambil keputusan, belajar, dan ngebedain hal-hal lainnya. Yang menariknya tuh kalau corpus callosum atau penghubung antara 2 hemisfer ini rusak, kita bisa lihat jelas bedanya fungsi otak kiri sama otak kanan. Kalau kiri itu biasanya ngurus bahasa dan matematika, sedangkan otak kanan meski bisa ngerti bahasa, dia nggak bisa ngomong, tapi dia kuat banget dalam hal spasial dan pola. Balik lagi ke sistem otonomi, karena dia ngurus otot polos dan kelenjar, dia tuh punya peran besar dalam emosi. Misalnya kalau lagi tegang, divisi simpatik aktif, kayak kalau tenang tuh parasimpatik yang ambil alih. Terus kita juga nggak bisa lepasin peran kelenjar endokrin yang ngeluarin hormon ke darah. Ini tuh berpengaruh banget sama emosi dan motivasi. Kelenjar ini tuh semacam partnernya sistem saraf, dan mereka juga kerja karena kelenjar ini tuh semacam partnernya sistem saraf dan mereka kerja bareng hipotalamus, kerja sistem saraf otonom. Lalu kalau ngomongin faktor keturunan, ini tuh juga penting. Sifat-sifat fisik dan psikologis kita banyak dipengaruhi gen yang ada di kromosom. Gen ini ada yang dominan, ada yang resesif, dan ada juga yang terpaut kelamin. Tapi banyak juga sifat kita yang gak ditentukan cuma satu gen, melainkan hasil kombinasi banyak gen kayak atau disebut dengan poligenik. Jadi misalnya kayak kecerdasan atau tinggi badan itu bukan ditentukan satu gen saja. Terus untuk memahami pengaruh hereditas, ilmuwan sering pakai metode persilangan selektif pada hewan. Misalnya tikus yang jago nyari jalan di labirin dikawinkan sama tikus yang juga jago, dan sebaliknya.
Setelah beberapa generasi, terbentuklah tikus pintar dan tikus kurang pintar. Cara ini tuh dipakai juga buat nunjukin kalau karakteristik kayak agresi atau ketertarikan pada alkohol bisa diturunkan secara genetik. Tapi karena manusia nggak bisa dijadikan objek kawin silang begitu aja, maka ilmuwan tuh pakai pendekatan penelitian anak kembar. Kembar identik atau monozigotik itu berasal dari satu sel telur dan punya gen yang sama. Sedangkan kembar fraternal atau dizigotik dari dua telur dan genetikanya tuh mirip kayak saudara biasa. Nah, dengan ngebandingin kemiripan antara dua jenis kembar ini, kita bisa ngebedain nih, mana yang dipengaruhi gen dan mana yang dipengaruhi lingkungan. Kayak misalnya, kalau salah satu dari kembar identik ini menderita skizofrenia, kemungkinan besar yang satunya juga akan beresiko. Tapi, bukan berarti pasti juga kena, karena faktor lingkungan juga berperan. Gen cuma jadi predisposisi, hasil akhirnya sangat dipengaruhi lingkungan. Ada juga pembahasan soal pengaruh lingkungan terhadap aksi gen, misalnya kayak diabetes yang emang ada faktor keturunan, tapi belum tentu muncul kalau orangnya nggak obesitas. Jadi gennya tuh ada, tapi apakah penyakitnya muncul atau enggak itu tergantung lingkungan. Hal yang sama juga berlaku buat gangguan mental seperti skizofrenia. Terakhir, dari perspektif biologis ini, kita bisa lihat bahwa semua kejadian psikologis itu berkaitan dengan aktivitas otak dan sistem saraf. Misalnya aja penelitian tentang pasien dengan otak yang terbelah atau split brain, yang bahwa hemisfer otak punya fungsi khusus dan bisa bekerja terpisah. Bahkan belajar dan memori juga ada penjelasan biologisnya. Contohnya, tikus yang dikondisikan buat takut pada bunyi tertentu ternyata mengalami perubahan hubungan antar neuron karena ada perubahan zat kimia di otaknya. Hipokampus misalnya penting banget buat memori jangka panjang. Ada teori yang bilang amnesia masa kecil mungkin terjadi karena hipokampus kita belum berkembang sempurna di usia bayi. Di bidang motivasi dan emosi pun pendekatan biologis kasih banyak wawasan. Penelitian pada tikus dan kera nunjukin bahwa stimulasi bagian otak tertentu bisa bikin mereka makan berlebihan atau jadi agresif. Nah, walaupun manusia lebih kompleks, hasil penelitian itu tuh tetap ngasih gambaran tentang peran biologi dalam dorongan dan perasaan kita.